Sana liburan, tetap semangat ya. Pelan-pelan kita biasakan lagi rutinitasnya. Oke, selamat datang kembali di acara yang selalu ditunggu anak-anak Sumatera Selatan. Bersama aku, Tata, di program spesial Dunia Anak hari Minggu, tanggal 12 April 2026. Langsung dari studio Pro 4 RRI Palembang. Alhamdulillah, hari ini Tata bisa menyapa teman-teman dengan tema spesial kita, Lebaran usai sekolah kembali dimulai. Nanti kita bakal ngobrol seru tentang pengalaman liburan teman-teman, cerita menarik saat Lebaran, tips supaya semangat kembali ke sekolah, dan persiapan-persiapan menghadapi ujian. Dan pastinya karena ini program Dunia Anak, bakal ada dongeng menarik yang penuh pesan kebaikan tentang cerita rakyat Sumatera Selatan. Jadi teman-teman stay tune terus ya di channel Pro 4 Palembang supaya gak ketinggalan cerita dan keseruan kita hari ini. Oh iya teman-teman, juga boleh sharing di kolom komentar liburan kemarin paling seru ngapain dan apa yang paling teman-teman tunggu saat kembali ke sekolah. Oke teman-teman, itu tadi bahasan mengenai tema yang akan kita bahas pada siaran hari ini. Dan seperti biasa, hari ini Tata nggak sendirian. Di sampingku sudah ada teman Tata yang akan menemani siaran selama 60 menit ke depan, berbagi cerita dan ngobrol seru seputar tema kita hari ini. Sebelumnya, mungkin ada yang belum kenal dengan Tata. Biar makin akrab, ayo kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Atashan Ramadhanisa Ardian. Teman-teman bisa panggil aku Tata. Sekarang aku kelas 5 di SDN 40 Percontohan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Dan di sebelahku sudah ada partner siaranku hari ini, Kak Fatimah, yang akan ikut juga berbagi cerita dan semangat di awal masuk sekolah ini. Oke, sekarang kita sapa dulu. Halo Kak Fatimah. Halo Kak Tata, halo Kak Mita. Selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Fatimah Azahra, biasa dipanggil Fatimah. Saat ini aku duduk di kelas 6 di SDN 185 Palembang. Ngomong-ngomong, apa kabar Kak Fatimah? Masih ke bawah vibes libur lebaran ya? Alhamdulillah baik. Jujur aja, aku suka kadang bangun pagi aja masih suka mikir, ini sekolah apa lanjut libur ya? Kak Tata sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi sama banget kita. Apalagi libur lebaran itu rasanya kayak cepet banget. Pengen entaran dulu sekolahnya. Ada yang masih pengen nambah libur? Samaan ya kita. Teman-teman yang lagi dengerin di rumah, yang lagi di jalan, atau mungkin yang masih mager di tempat tidur, sekarang kita sudah harus siap kembali ke sekolah. Soalnya liburan sudah selesai dan semangat belajarnya kembali dimulai. Iya Kak, aku penasaran nih, Kak Fatimah kemarin mudik gak? Aku mudik ke rumah nenek. Wah seru banget, kumpul sama sepupu, main bareng, makan bareng. Serius? Wah asik banget. Dan yang paling gak ketinggalan, makan terus. Pagi ketupat, siang opor, malam masih lanjut rendang. Perut aman gak tuh? Ya aman lah, gak apa-apa setahun sekali ini. Kalau Kak Tata mudik kemana tahun ini? Aku gak mudik Kak, soalnya di hari ketiga lebaran aku harus ikut orang tua nganter kakak balik ke pesantren. Tapi tetap seru kok, masih bisa silaturahmi sama tetangga, kumpul keluarga, dan pastinya makan enak. Yang penting tetap kebersamaannya ya. Betul, kadang kebahagiaan itu gak harus jauh-jauh. Yang dekat pun bisa terasa hangat, sehangat opor yang diangetin. Sama kita. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang agak berat. Balik ke sekolah. Coba jujur, siapa yang masih pengen libur? Semua kayaknya ngacung. Ya gimana, hidup harus lanjut. Tapi sekolah juga gak seburuk itu kok. Ada teman, ada cerita, ada momen seru juga. Dan pastinya ada bahan buat ngobrol lagi. Oke, biar gak mager terus, kita kasih tips ya. Tips pertama, jangan langsung full speed. Pelan-pelan aja dulu. Yang penting mulai. Tips kedua, siapin semua dari malam, biar pagi gak banyak drama. Tips ketiga, cari hal yang bikin kalian semangat, entah ketemu teman atau jajan di kantin. Betul, karena kadang semangat itu datang dari hal kecil. Bentar lagi ada yang lebih serius nih. Jangan bilang ulangan tengah semester. Yap, plot twist setelah libur. Tapi jangan panik dulu, kita santai tapi siap mulai dari mengulang.
pelajaran sedikit-sedikit. Kalau nggak paham, tanya, jangan dipendam sendiri. Dan yang penting, jangan pakai sistem kebut semalam ya. Itu bukan belajar namanya, tapi bertahan hidup. Betul Kak Fatimah, ada banyak waktu kok buat belajar setelah libur. Terus, apa harapan kakak setelah libur lebaran ini? Ya, semoga kita semua jadi lebih baik, lebih rajin, lebih sabar, dan lebih semangat belajar. Kalau aku, semoga semangat kebersamaan saat lebaran kita tetap bawa ke sekolah. Karena yang baik jangan diberhenti di hari raya, tapi terus hidup di hari-hari berikutnya. Oke, itu tadi cerita singkat dari kami berdua mengenai libur lebaran dan apa saja persiapan kami menjelang ulangan tengah semester. Kita kembali ke siaran ini masih di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang, edisi spesial Lebaran usai sekolah kembali dimulai. Setelah ini kami berdua akan berbagi cerita dongeng seru bareng teman-teman di rumah. Penasaran cerita apa yang akan kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana ya, tetap di Dunia Anak. Balik lagi di Dunia Anak, sekali di udara, tetap di udara.
Kak Tata hari ini mau bawain cerita apa buat teman-teman di rumah? Oke Kak, hari ini Tata mau bawain cerita dari Sumatera Selatan tentang asal-usul harimau tak mau makan orang Rambang. Oke, langsung aja. Ini dia cerita dari Kak Tata. Silakan Kak. Makasih Kak. Tata mulai ceritanya ya. Menurut sejarah dan kisahnya, pada zaman dahulu hiduplah sekelompok manusia dalam sebuah talang atau ladang. Pada awalnya, talang tersebut aman tentram, tanpa ada suatu hal yang perlu ditakuti. Sekelompok manusia tersebut masih berasal dari keturunan orang-orang Rambang. Mereka hidup dari bertani. Semua kebutuhan hidup seperti buah-buahan dan kayu bakar disediakan oleh hutan yang ada di sekeliling talang tersebut. Setiap hari masyarakat masuk keluar hutan tanpa rasa takut dan tidak ada satu gangguan sedikit pun yang mereka temui. Mereka dengan leluasa dapat mengambil buah-buahan dan kayu bakar. Pada suatu hari ketentraman talang mulai terusik. Mereka menemukan sosok mayat yang penuh luka dan cengkraman dan gigitan binatang buas. Mereka kebingungan binatang apa yang telah mencabut nyawa manusia yang telah terbujur kaku dengan darah yang terpecik di mana-mana. Masyarakat desa tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan seekor harimau. Setelah mengurus jenazah dan menguburnya, kegiatan desa berjalan seperti biasa. Masyarakat mulai masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan yang dapat dimakan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang berburu. Tanpa disadari, setiap rombongan yang masuk ke hutan selalu jumlahnya berkurang setelah mereka keluar dari hutan. Setiap hari ada saja orang yang hilang dan jenazahnya tidak diketahui di mana. Hal ini membuat masyarakat dicekram oleh rasa takut. Masyarakat akhirnya bermusyawarah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Setelah bermusyawarah, akhirnya disepakati bahwa beberapa orang harus jaga malam untuk ketentraman masyarakat di malam hari, dan mereka harus waspada dan saling menjaga jika masuk ke hutan. Apa yang dilakukan masyarakat tidak membawa hasil. Masih ada orang yang hilang tanpa diketahui di mana jenazahnya. Hal ini membuat masyarakat takut untuk keluar malam hari. Dari hari ke hari, keadaan semakin memburuk. Manusia yang masuk ke hutan tidak ada yang keluar dan berkumpul kembali dengan keluarganya dengan selamat. Hal ini membuat masyarakat takut untuk ke hutan untuk mencari kayu dan buah-buahan. Dari hari ke hari, persediaan kayu bakar masyarakat semakin menipis. Bahkan ada masyarakat yang membakar perabotannya untuk memasak. Keadaan desa semakin parah. Masyarakat benar-benar dicekram oleh rasa takut. Berita ketakutan ini sampai di telinga sang Adipati Ratu. Dengan penuh amarah, Adipati Ratu mendatangi desa tersebut dan mencari tahu di desa tersebut menjadi sebab hilangnya dan terbunuhnya masyarakat yang ada di desa tersebut. Setelah diselidiki, ternyata yang menjadi penyebabnya adalah seekor harimau jadi-jadian yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, Adipati Ratu memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan ketentraman yang ada di desa tersebut. Maka dengan penuh keberanian dicarilah sang harimau. Adipati Ratu masuk ke hutan dengan ditemani beberapa orang. Setelah beberapa hari, akhirnya harimau berhasil ditemui oleh sang Adipati Ratu. Terjadi pertarungan yang seru. Keduanya memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tidak ada yang mau mengalah dan dikalahkan. Meskipun pertarungan itu telah berlangsung selama 2 hari, 2 malam. Lalu berkata sang Adipati Ratu kepada harimau, "Makanlah aku sebagai ganti dari rakyatku. Jika aku mati, kamu boleh meneruskan memakan manusia yang kamu temui. Tapi jika aku tidak mati, kamu tidak boleh lagi memakan keturunanku. Kamu tidak boleh makan manusia yang masih memiliki darah Rambang." Karena merasa bahwa setiap orang yang digigit dan ditelannya pasti mati.
Dengan buasnya diterkam tubuh sang Adipati Ratu, dikoyak-koyakkannya lah tubuh sang Adipati Ratu, dan ditelannya. Darah berceceran di mana-mana. Orang-orang yang menemani ratu lari berhamburan menyelamatkan diri. Keanehan terjadi. Dari burit sang ratu keluar sang Adipati Ratu dengan utuh, tanpa ada sedikit luka pun yang menempel di tubuhnya. Dengan penuh amarah diterkamnya lagi kembali tubuh sang Adipati Ratu, dikoyak-koyakkan lagi tubuh sang Adipati Ratu sampai terburai di mana-mana, dan ditelannya kembali sampai tidak ada sisa sedikit pun. Keanehan kembali terulang. Dengan selamat sang Adipati Ratu keluar dari burit sang harimau. Kejadian tersebut berulang terjadi sampai sang harimau kehilangan tenaga dan menyerah kepada sang Adipati Ratu. Baiklah, Adipati Ratu, aku menyerah. Aku kalah. Aku dan seluruh jenisku tidak akan mengganggu lagi keturunanmu. Jika kamu mengizinkan, aku akan selalu mengikuti kemana-mana pun kamu pergi. Aku ingin mengabdikan hidupku kepadamu, kata sang harimau. Baiklah jika begitu, aku mengizinkan kamu mengikutiku kemana-mana. Cuma satu permintaanku, kamu jangan menampakkan dirimu di hadapan orang-orang karena aku khawatir mereka ketakutan dan menjauhiku. Bagaimana? Setuju kamu dengan permintaanku? Kata sang Adipati Ratu dengan bijaksana setelah mengetahui sang harimau mengakui kekalahannya. Baik, jika itu memang kehendakmu, aku menurut saja. Mulai saat itu keadaan masyarakat desa tersebut kembali menjadi aman dan tentram. Tidak ada lagi manusia yang hilang setelah masuk hutan. Masyarakat yang masuk ke hutan dapat kembali dengan selamat dan mengambil kembali kayu bakar dan buah-buahan yang ada di hutan. Bahkan sampai sekarang keyakinan tersebut masih ada pada masyarakat keturunan Rambang. Mereka merasa aman jika masuk ke hutan karena sang raja hutan telah terikat sumpah dengan puyang mereka. Selesai deh ceritanya. Wah, keren banget ceritanya Kak Tata. Apa pesan moral yang bisa dipelajari dari cerita tadi, Kak? Baik Kak, pesan moralnya dari cerita tadi adalah keberanian dan pengorbanan pemimpin. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mendahulukan keselamatan rakyat di atas kepentingan pribadi. Adipati Ratu rela mentaruhkan nyawanya demi melindungi masyarakatnya dari ancaman harimau. Kesaktian tidak selalu menang, kebijaksanaan lebih utama. Pertarungan panjang membuktikan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan tidak akan membawa kemenangan. Pada akhirnya, yang membuat harimau tunduk bukan hanya keberanian, tapi juga akal dan niat baik sang Adipati Ratu. Perjanjian dan janji adalah tanggung jawab. Sumpah antara Adipati Ratu dan sang harimau menjadi bukti bahwa kesepakatan yang dijaga akan membawa ketentraman dan kepercayaan. Keberanian melawan ketakutan. Rasa takut tidak akan hilang jika hanya dihindari. Masyarakat desa menemukan kedamaian bukan karena mereka lari, tetapi karena ada yang berani menghadapi ancaman dan menyelesaikannya. Begitu Kak Fatimah. Oh gitu, bagus banget ya pesan moralnya Kak. Oke, makasih ya Kak untuk ceritanya hari ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ceritanya, seperti biasa ada yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang.
diterima oleh masyarakat setempat. Bahkan Putri Mulia siap bertarung dan mengorbankan jiwanya demi menyebarkan ajaran agama Islam dengan tekad yang kuat serta kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang menerjang jalannya akan dapat dilalui. Selain itu, Putri Mulia berbekal ilmu kesaktian yang tinggi agar dapat membela diri. Ketika Putri Mulia sedang menuju wilayah Batanghari, Putri Mulia telah dihadang oleh para pendekar. Dengan berbekal ilmu yang tinggi dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Putri Mulia pun mampu menghadapi para pendekar dengan tabah dan keyakinannya bahwa Putri Mulia berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Mulia melawan para pendekar dan berhasil mengalahkan, para pendekar memutuskan masuk agama Islam dan menjadi pengikut setia Putri Mulia. Para pengikut ini dijadikan penghulu oleh Mulia sebagai tanda penguasa daerah masing-masing. Setelah mengalahkan penghulu dan berhasil menguasai wilayah Batanghari 9, Mulia dan para pengikutnya melanjutkan perjalanannya dan memasuki wilayah kota tengah Palembang. Sesaat Putri Mulia dan rombongan pendekar sedang berjalan menyusuri wilayah tersebut, para pendekar lalu singgah di bagian hulu kota yang bernama Pelaju. Para pendekar dan Putri Mulia memilih untuk singgah di tempat yang dikelilingi pohon-pohon besar, indah dan sejuk ini. Setelah para pendekar beristirahat semalam, Putri Mulia lalu menyadari bahwa wilayah ini tidak aman, seperti apa yang dipikirkan. Wilayah yang dekat dengan Sungai Musi ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Siluman Kera. Raja Siluman Kera sangat merasa terganggu dengan kehadiran Mulia dan para penghulunya. Putri Mulia menjelaskan pada Raja Siluman Kera bahwa Putri Mulia dan para pendekar tidak bermaksud mengganggu, hanya ingin beristirahat. Tapi seakan sangat murka, Raja Siluman Kera tidak ingin mengetahui apapun tentang kedatangan Putri Mulia dan para rombongan. Raja Siluman Kera yang menolak masuknya ajaran agama Islam mengancam Mulia dengan ancaman akan membunuh para pendekar. Keributan semakin besar. Raja Siluman Kera menentang Putri Mulia untuk bertarung, akan tetapi Mulia tidak ingin mengorbankan para penghulunya, sehingga Putri Mulia sendirilah yang melawan Raja Siluman Kera. Mulia membuat perjanjian, jika Putri Mulia kalah melawan Siluman Kera, Raja Siluman Kera, maka Putri Mulia akan tunduk pada Raja Siluman Kera. Dan begitu pun sebaliknya, Raja Siluman Kera akan tunduk padanya. Pertempuran dimulai. Para pendekar dan para siluman memberi Mulia dan Siluman Kera ruang untuk pertarungan yang akan terjadi. Pertarungan terjadi. Putri Mulia mulai melafalkan segala doa. Bagai sedang diterpa badai, pohon terguncang, bumi seakan bergetar, bertarung dengan sekuat tenaga. Beberapa kali Siluman Raja Kera terbanting keras, mukanya kian pucat. Akhirnya Siluman Kera mengakui kekalahannya dan mengakui kekuatan Putri Mulia. Lalu Siluman Raja Kera tunduk pada Putri Mulia. Siluman Raja Kera mengakui kekalahannya dan sujud kepada Putri Mulia. Dengan tegas Putri Mulia menolak untuk diberi sujud. Akhirnya Putri Mulia mendapat gelar Ratu Bagus Kuning karena ketangguhan dan tekad serta niatnya yang memang pantas dipuji. Ratu Bagus Kuning beserta rombongan sempat membangun keraton Ratu Bagus Kuning, menetap dan tinggal di kawasan itu hingga akhir hayatnya. Para Siluman Kera tetap menjaga makam Ratu Bagus Kuning. Cerita ini terkenal di kawasan Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Meskipun cerita ini hanya dongeng dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun dongeng ini memiliki nilai moral dan makna yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Konon katanya, di dekat makam Ratu Bagus Kuning terdapat beberapa kerajinan yang jumlahnya tidak berkurang dan bertambah, sehingga para kera ekor pancing diyakini sebagai penjaga makam Ratu Bagus Kuning. Sampai akhir hayatnya, Ratu Bagus Kuning dipercaya masih suci karena Ratu Bagus Kuning tidak menikah. Selesai deh ceritanya. Wah, keren banget ceritanya Kak Fatimah. Kasih tahu dong, apa pesan moral yang bisa dipelajari dari cerita tadi, Kak? Baik Kak, pesan moral dari cerita tadi adalah
Selalu yakin kepada Allah tentang apapun yang terjadi. Tidak takut jika melakukan hal yang benar. Dalam kejadian-kejadian yang sulit pun hanya meminta pertolongan Allah yang dapat membantu dalam situasi apapun. Selain itu, di dalam dongeng ini terdapat cerita bahwa putri mulia Bagus Kuning yang menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan Palembang. Meski banyaknya rintangan yang menghadang dan banyaknya penolakan, Ratu Bagus Kuning tetap teguh dalam pendiriannya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kegigihannya dalam menyebarkan agama Islam menjadi satu contoh yang baik bagi anak-anak. Anak-anak usia aktif seringkali merasa malu atau tidak percaya diri. Maka dari itu, anak-anak di usia aktif harus diberi edukasi dengan dibacakannya dongeng-dongeng yang memiliki makna atau pesan moral. Selain itu, dongeng tentang putri di Nusantara yang tidak diketahui banyak orang. Salah satunya dongeng Putri Bagus Kuning. Begitu Kak Tata. Wah, keren banget Kak. Semoga cerita yang kami bawain hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasikan teman-teman di rumah ya. Oke teman-teman, stay tune terus di channel Pro 4 Palembang. Karena setelah ini Kak Tata sama Kak Fatima mau bacain komen teman-teman yang sudah masuk. Dan ini satu lagu buat teman-teman di rumah. Tetap di dunia anak. Udara tetap di udara. Teman-teman, itu tadi cerita dari kami berdua ya. Sekarang kita tunggu teman-teman pendengar yang mau bergabung dan kirim-kirim salam. Atau bisa juga request lagu buat teman atau keluarga melalui telepon
di 0711 369977 atau live chat di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kak Tata, sambil nunggu telepon masuk, ayo kita bacain dulu komen teman-teman yang sudah masuk. Keren banget Kak dongengnya, makasih. Sama-sama. Gemes. Dari siapa? Disebutin dong itu ID-nya. Dari Aurora Nur 1603. Iya. Terima kasih Kak Aurora. Terus ada lagi nggak yang chat lagi? Ada lagi? Oh. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Nah, teleponnya juga belum ada masuk nih, jadi kita jeda dulu sejenak sambil yang nunggu yang mau komen-komen, nanti kita bacain lagi ya teman-teman ya.
Zoel Kahvia Dei Gilang. Halo, selamat siang Kak Yohan, Fatima, Atasya, dan Dian. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu C Mondel Laudelus. Terima kasih kawanku yang ceria. Terima kasih kembali. Udah? Ada lagi nggak yang komen? Coba lihat. Tidak ada lagi. Udah ada lagi ya, udah. Boleh dia dilanjutin ceritanya. Balik lagi di dunia anak, sekali di udara, tetap di udara. Oke Kak Fatimah, barusan kita udah bacain semua komen teman-teman yang sudah masuk dan terima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung di siaran hari ini, next time dicoba lagi ya. Anyway Kak, udah hampir 1 jam nih kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Gak terasa sebentar lagi udah waktunya kita berdua pamit. Iya Kak Tata, seru ya hari ini. Akhirnya hari ini aku bisa siaran perdana bareng sama Kak Tata, menemani weekend dan liburan sekolah teman-teman di rumah. Semoga teman-teman terhibur ya, dan bisa mengambil pelajaran dari cerita yang kami bagikan hari ini. Ah iya Kak, tapi tenang ya teman-teman. Program Dunia Anak akan kembali lagi minggu depan, menemani weekend teman-teman di rumah di hari dan jam yang sama, dan tentunya bersama teman-teman penyiar cilik lainnya yang lebih keren dan seru. Nah, sekarang saatnya kita pamitan dulu Kak sama teman-teman pendengar di rumah, karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 11 WIB. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di siaran berikutnya ya. Terima kasih buat Kak Fatimah yang sudah menemani Tata berbagi cerita dan edukasi hari ini. Terima kasih juga buat Kak Mita dan teman-teman di rumah yang sudah gabung di line telepon dan juga komen di channel YouTube Pro 4 Palembang hari ini. Sama-sama Kak, Fatima juga seneng banget hari ini bisa siaran bareng dan berbagi cerita bareng Kak Tata. Dan akhirnya kita harus berpisah dulu sama teman-teman di rumah. Tapi gak apa-apa, karena perpisahan bukan akhir cerita, melainkan jeda, biar rindu selalu punya makna. Oke deh, sampai di sini dulu Fatima dan Kak Tata menemani weekend teman-teman pendengar semua. Semoga cerita hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan ya, jangan lupa tonton terus dan dengerin program Dunia Anak di channel YouTube Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 WIB bersama kami siswa-siswi SDMI Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan kami berdua hari ini. Dunia Anak akan kembali minggu depan dengan kisah baru yang lebih menyenangkan. Dari studio Pro 4 penuh warna, kami berdua pamit dengan doa dan cita. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Dunia Anak, tempat kita tumbuh bersama. Saya Fatima Dan saya Tata, pamit undur diri. Jaga semangat, terus berkarya, dan tetap bangga jadi anak Indonesia. Salam literasi, salam untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.